Senggayung, apa itu? Digital Storytelling, belajar IPA anti boring. Edisi konsep bunyi. Hai, aku Move. Akan mengajak kamu belajar IPA lewat berbagai cerita yang menyenangkan. Alkisah si Andi yang kebingungan ditanya tentang senggayung, lalu apa kaitannya dengan konsep bunyi ya? Begini ceritanya. Hari itu, Andi pergi bersama ayahnya ke pusat perbelanjaan kerajinan Dayak. Andi? Ya ayah. Wah, apa itu yang di tangan ayah? Unik sekali. Coba kamu tebak dulu. Menurutmu apa ini? Apa itu angklung? Tapi kenapa bambunya terpisah-pisah begitu, ayah? Ya, karena memang ini bukan angklung, tapi ini senggayung. Keesokan harinya di sekolah, Andi menunjukkan senggayung kepada teman sekelasnya. Senggayung. Apa itu? Senggayung adalah sejenis alat musik tradisional khas Dayak. Wah, bangga sekali kita punya alat musik tradisional seperti ini. Sekilas bentuknya mirip angklung ya. Apa cara memainkannya juga sama seperti angklung? Tidak teman-teman, memang dilihat dari bahan dasarnya, senggayung dan angklung terbuat dari bahan yang sama, yaitu bambu. Tetapi cara memainkannya jelas berbeda, makanya bunyi yang dihasilkan juga berbeda. Oh, beda cara memainkan alat musik, maka bunyi yang dihasilkan juga beda. Mengapa bisa begitu, Andi? Waduh, kalau tentang itu saya juga kurang paham teman-teman. Mendengar percakapan serius mereka, membuat ibu guru yang memasuki kelas langsung menghampiri meja mereka. Mengapa bisa begitu ya? Ibu, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Nah, berkaitan dengan pertanyaan kalian tadi, dapat dijelaskan dengan pemahaman tentang konsep bunyi. Konsep bunyi? Konsep bunyi. Konsep bunyi. Bunyi atau suara adalah sebuah gelombang longitudinal yang merambat dalam suatu medium, baik berupa padat, cair, ataupun gas. Bunyi baru dapat didengar apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, sumber bunyi. Kedua, terdapat zat perantara berupa padat, cair, ataupun gas, serta adanya zat penerima atau pendengar. Bunyi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, frekuensi bunyi. Frekuensi gelombang bunyi merupakan tinggi atau rendahnya suatu bunyi. Frekuensi bunyi dibedakan menjadi 3, yakni infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang pertama, infrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi berkisar kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu, contohnya jangkrik dan anjing. Audiosonik. Bunyi audiosonik memiliki frekuensi berkisar dari 20 sampai 20.000 Hz. Pada frekuensi inilah manusia baru dapat mendengar dan hanya bisa mendengar pada frekuensi audiosonik. Terdapat makhluk lain yang juga mendengar pada frekuensi ini, di antaranya ikan tuna dan ayam. Ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Terdapat beberapa makhluk hidup yang mendengar pada frekuensi ini, di antaranya kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Fakta menariknya, anjing bahkan bisa mendengar frekuensi dari 250 sampai 50.000 Hz. Karakteristik kedua dari bunyi, amplitudo. Amplitudo adalah kuat atau lemahnya suatu bunyi. Semakin besar amplitudo getarannya, maka bunyi yang terdengar akan semakin keras. Sebaliknya, semakin kecil amplitudonya, maka bunyi yang akan terdengar semakin lemah.
Contohnya, adanya burung yang bersuara dengan amplitudo kecil, maka terdengar oleh kita suaranya yang kecil. Ketika burung tersebut mulai berteriak, amplitudonya semakin tinggi atau semakin besar, maka suara yang terdengar oleh kita juga besar. Karakteristik ketiga, adanya warna bunyi. Warna bunyi adalah karakteristik suara yang membedakan suara satu dengan suara yang lainnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan warna bunyi. Salah satunya sumber bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh drum akan berbeda dengan gitar, bahkan piano. Setiap alat musik akan mengeluarkan suara yang khas. Suara yang khas inilah disebut dengan kualitas bunyi atau yang biasa kita kenal dengan timbre. Karakteristik keempat, resonansi. Resonansi bunyi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Contohnya, ketika senar dipetik, resonansi akan terjadi, di mana udara di dalam kolom gitar akan ikut bergetar dan menghasilkan bunyi yang merdu. Selanjutnya, pemantulan bunyi. Yap, bunyi bisa dipantulkan loh. Nah, pemantulan bunyi adalah proses di mana suara atau bunyi memantul kembali setelah mengenai suatu permukaan pemantul. Ada 3 peristiwa pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ketika sumber suara dengan pemantul berjarak dekat, maka pantulan suara akan terdengar tak lama berselang, sehingga membuat suara asli terdengar lebih besar. Contohnya, saat kamu bernyanyi di kamar mandi. Nah, biasanya itu suara kita akan terdengar lebih keras. Kedua, gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai. Contohnya, ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi aslinya. Kembali ke masalah kita di awal. Mengapa perbedaan cara memainkan alat musik menghasilkan bunyi yang berbeda juga? Hal tersebut terletak pada timbre atau warna bunyi. Ada banyak hal yang mempengaruhi warna bunyi, di antaranya materi pembuat instrumen, ukuran instrumen, cara memainkan alat musik, dan perbedaan alat resonansi. Senggayung. Senggayung adalah 3 atau lebih pasang bambu yang didesain secara khusus, di mana setiap pasang memiliki ukuran yang berbeda-beda dan nama yang berbeda-beda. Dari segi bahan, senggayung sudah mempengaruhi warna bunyinya, yaitu terbuat dari bambu. Ukuran instrumen juga berbeda-beda, sehingga memenuhi syarat kedua adanya perbedaan warna bunyi. Kemudian, cara memainkan alat musik. Senggayung cukup unik, yaitu dipentungkan dengan pasangannya, sehingga bunyi atau getaran tadi akan beresonansi di dalam tabung. Itulah hal-hal yang membuat bunyi senggayung menjadi berbeda dari alat musik serupa lainnya. Keren, dengan belajar bunyi, kita jadi paham dan lebih mengenal senggayung. Tunggu apa lagi? Ayo kita mainkan senggayungnya. Jumlah kita lebih cukup dari untuk memainkan 5 pasang senggayung ini. Ayo, Andi ajarin kami. Soal itu, saya masih harus belajar lagi sebelum mengajari kalian, karena saya juga baru belajar. Gak apa-apa Andi, kita bisa belajar bersama-sama. Asyik, belajar senggayung. Yeah. Wah, terima kasih Bu. Begitulah akhir cerita si Andi yang berhasil mengenalkan senggayung pada teman-temannya, juga memperoleh pengetahuan baru, yakni tentang bunyi. Nantikan cerita dan materi IPA selanjutnya, tetaplah bersama Move Digital Storytelling, belajar IPA anti boring.